volumenya berapa, Vol 3 volumenya berapa. Jadi di dalam XP ini lebih fleksibel di dalam penggunaan audio dan juga di dalam pembuatan animasi videonya, seperti itu. Jadi untuk audionya nanti bisa menggunakan yang audio editor nanti kelihatan juga seperti yang adjust timing tadi. Beda jauh kok untuk pengaturannya. Karena pengaturan ini lebih ke arah volumenya dan juga nanti kira-kira mau mulai audionya dari mana. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ketika di dalam timeline-nya ada nih seperti ini, narasi seperti ini. Tapi kita tahu bahwa si narasi ini masuknya ketika sudah 5 detik lewat di sini. Otomatis nanti bisa diatur audio ini mulainya di menit atau di detik ke-6. Bisa diatur di situ. Jadi untuk audionya lebih fleksibel di sini. Makanya lakukan perekamannya pun bisa satu-satu teksnya atau naskahnya. Jadi nggak perlu dari awal sampai akhir video itu harus direkam. Bisa dipotong-potong, dipenggal-penggal. Sebenarnya track 1, track 2, track 3, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu juga sebenarnya selain dengan audio yang sudah kita rekam sendiri, di dalam aplikasi XQ sendiri sebenarnya sudah ada yang namanya text to speech. Jadi kita nggak perlu ngomong. Kita cukup menuliskan teksnya aja. Nanti dari aplikasi ini akan membuat seperti Google Voice itu ya. Google Voice terkait dengan suara berdasarkan teks yang kita masukkan di sini. Sebagai contoh, hello everyone, gitu kan, dalam ketikannya ya, hello everyone. Nanti otomatis bisa di-generate langsung oleh si text to speech ini menjadi audio. Tapi keterbatasannya belum ada bahasa Indonesia. Jadi cuma bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Spanyol. Jadi belum ada bahasa Melayu, sehingga nanti logat ataupun suaranya akan aneh ketika kita menggunakan bahasa Indonesia teksnya, kemudian language-nya menggunakan bahasa Inggris, kayak gitu. Makanya untuk text to speech ini saya nggak terlalu menyarankan digunakan ketika nanti animasinya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau animasi nanti menggunakan bahasa Inggris, fine-fine aja. Karena teksnya juga menggunakan bahasa Inggris, dan juga language-nya nanti akan menggunakan bahasa Inggris, entah itu menggunakan suara laki-laki ataupun suara perempuan, bebas. Tapi untuk kasus di sini masih ada keterbatasan, nggak bisa dalam bahasa Indonesia. Bisa sih, sebenarnya bisa. Tapi nanti logatnya beda ketika kita hi gitu kan. Kemudian apalagi ya, merupakan itu ketika nanti di-generate menggunakan text to speech, itu teksnya akan hancur karena tidak sesuai dengan logat Indonesia, seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan fiturnya. Lalu untuk XSplit sendiri, dia sudah cross device. Jadi bisa digunakan di device apa aja. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan handphone nih, saya bisa buat animasinya menggunakan handphone. Kemudian saya punya tablet, saya bisa buat animasinya menggunakan tablet. Kalaupun saya udah ada laptop atau komputer juga saya bisa. Ketika nanti saya saat ini menggunakan komputer dalam pembuatannya, kemudian suatu saat saya nggak bisa buka komputer ataupun buka laptop, otomatis saya bisa menggunakan handphone saya untuk melanjutkan pengerjaannya. Bedanya apa? Bedanya nanti di tampilannya aja. Kalau di handphone lebih kecil gitu. Jadi untuk ukuran menunya itu lebih nggak kelihatan untuk yang di handphone. Tapi kalau untuk yang di tablet sih masih fine-fine aja sih, karena ukuran layar tablet itu lebih besar ya dibanding handphone. Jadi mungkin nggak akan terlalu beda jauh dengan yang namanya tampilan di dalam website ataupun browser menggunakan laptop ataupun komputer. Nah, kurang lebih fitur-fiturnya seperti itu. Dimana untuk audionya bisa menggunakan, ada dua nih audionya, itu ada audio temp atau temps, kita sebutnya itu ya, back sound. Juga ada audio untuk narasi, jadi dipisah nih antara narasi sama musik instrumen itu dipisah kalau di dalam XSplit ini. Dimana untuk musik instrumen itu juga musiknya bisa lebih dari satu. Maksudnya kalau misalnya musik yang pertama 10 detik, musik yang kedua 2 menit, boleh seperti nanti bisa digabungkan. Jadi musik pertama nanti mulainya di awal, musik kedua mulainya setelah musik pertama, bisa diatur. Jadi di XSplit ini untuk audionya lebih fleksibel, seperti itu. Makanya kita saat ini beralih menggunakan XSplit karena lebih fleksibel di dalam penggunaan dan juga lebih memudahkan di dalam pembuatan animasi. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari fitur dari XSplit-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di materi emosinya ya, kita akan menemukan materi selanjutnya itu adalah materi topik 3 dan juga topik 4. Di mana membahas terkait dengan audio dan juga terkait dengan yang namanya tadi
terkait dengan yang namanya pengenalan fitur XP-nya. Nah, di sini dimana kalau untuk perekaman juga sudah dijelaskan di dalam materi topik 3 ya. Di sini juga sudah dijelaskan terkait dengan merekam narasi pembelajaran menggunakan online voice recorder. Lalu untuk materi keempat itu lebih ke arah overview dan juga daftar akunnya nih. Nah, mungkin kalau untuk daftar nanti kita sama-sama proses aja. Proses aja nih. Sama-sama buat akun masing-masing. Nah, dimana harus saya beri catatan terlebih dahulu ya. Untuk Xlu ini dia sebenarnya versinya adalah versi berbayar. Tapi kita akan diberikan akses 14 hari untuk percobaan atau trial. Jadi kalau misalnya kita pelatihan ini ada 1 bulan, otomatis kita nanti akan membuat kurang lebih 2-3 akun. Seperti itu. Agar nanti si hasilnya bisa kita gunakan di hari-hari berikutnya atau mungkin di kesempatan berikutnya. Nanti kita sama-sama saja melihat gimana cara ketika waktunya akan expired. Tapi nanti kalau itu lebih fokusnya nanti di ikon ketiga sih kayaknya. Untuk sekarang sih pengenalan fiturnya dulu dan cara daftarnya aja. Nah, kalau cara penggunaannya nanti akan dibahas ketika kita masuk ke sesi ketiga. Ataupun kalau misalnya sekarang mau masuk ke dalam sesi ketiga seperti itu nggak masalah. Mungkin saya akan tetap bahas terkait dengan penggunaan XP-nya. Gitu. Nah, jadi untuk halaman XP-nya seperti ini ya. Ketika kita akan menggunakan, kita tinggal pilih login aja atau start your free trial. Jadi sebenarnya untuk XP ini berbayar aplikasinya. Kalau untuk besarannya ya bisa dilihat berdasarkan pricing yang sudah ditentukan oleh si aplikasi XP. Dan aplikasi XP ini nggak ada yang namanya crack ya. Karena versinya online jadi nggak ada yang namanya crack gitu. Jadi otomatis kita harus punya akun untuk menggunakan XP-nya. Dimana kalau misalnya nanti akunnya akan expired, otomatis kita harus membuat akun free trial lagi selama 14 hari. Jadi kalau misalnya pelatihannya ini ada 4 minggu ya, otomatis Bapak Ibu minimal punya 2 akun. Akun pertama untuk uji coba di awal, akun kedua nanti untuk melengkapi penugasannya. Nanti untuk hasilnya itu bisa kita pindahkan dari akun pertama ke akun kedua, nggak masalah, tenang aja. Jadi nggak perlu takut nanti misalnya contohnya 14 hari pertama saya buat di sini. Terus mau habis baru saya pindahkan ke akun yang kedua. Nanti bisa seperti itu. Dengan catatan akun pertamanya jangan dulu expired ataupun habis free trial-nya. Nah, sekarang kita akan coba daftar untuk yang free trial aja. Nah, seperti ini, di mana isiannya boleh menggunakan full name di sini, atau bisa juga menggunakan akun Facebook, ataupun akun Office 365. Bagaimana kita ketahui ya, jadi ketika kita menggunakan akun-akun yang di sini, otomatis nanti akunnya cuma 14 hari. Biasanya saya akan menggunakan yang 10-minute mail gitulah. Sehingga nanti emailnya ini hanya email-email untuk pendaftaran akun aja. Nah, seperti ini contohnya. Atau 10minutemail.net nggak ada masalah. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali sebenarnya aplikasi ataupun email-email yang sudah diberikan secara gratis melalui fitur online seperti ini. Saya tinggal mengkopikan saja, kemudian nanti saya tinggal tuliskan di kolom note, ya gitu ya. Sehingga nanti untuk akunnya bisa saya simpan sendiri, gitu. Dimana nanti waktunya adalah 10 menit. Nah, kalau misalnya nanti mau habis 10 menit, saya tinggal buat ulang halamannya aja. Dimana tetap sama, tapi waktunya nanti tetap berjalan 10 menit, seperti itu. Nah, seperti ini, dapatkan 10 menit lagi, contohnya. Nah, balik lagi. Jadi emailnya nggak akan habis dulu. Sebelum pendaftarannya selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Emailnya adalah ini. User Expli. Email. Password. Nah, biasanya untuk memudahkan saya cuma pakai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Ini memudahkan aja ya. Sehingga nanti bisa digunakan berkali-kali untuk pendaftaran. Nah, karena kita punya waktu 10 menit, otomatis ketika pendaftaran nanti, kalau bisa kurang dari 10 menit ya. Kalau misalnya nanti waktunya mau habis ya tinggal klik aja nih daftar, dapatkan 10 menit lagi. Jadi dia nambah 10 menit lagi, 10 menit lagi.
Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau menggunakan akun yang free trial, gitu. Nah, seperti ini. Saya sih biasanya gini aja. Loginnya bisa disesuaikan nih, apakah untuk mengajar atau guru, atau sebagai konsultan, atau marketer, dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya pilih others di sini. Karena saya bukan guru ataupun tenaga pendidikan, tapi saya hanya fasilitator. Kemudian saya create my account. Nah, di sini biasanya nanti akan ada yang namanya panduan tutorial awalnya dulu. Seperti ini. Nah, biasanya nanti kalaupun itu, nah ini akan ada email masuk. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita menggunakan template email seperti ini, karena itu bisa ada email masuknya. Tapi cara ini saya gunakan hanya untuk pendaftaran di awal aja. Karena saya khawatir akun saya ini nanti akan habis waktunya kalau saya menggunakan email yang asli, seperti itu. Karena di sini pun sudah diberitahu bahwa waktunya atau trialnya hanya 14 hari. Nah, seperti ini, ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal simpan saja email yang tadi, ini, Flipboard, kemudian saya simpan di notes seperti ini. Sehingga kedepannya nanti bisa saya gunakan lagi. Gitu. Ini. Nah, silahkan Bapak Ibu, kalaupun mau mendaftar menggunakan email masing-masing juga tidak salah, tenang aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ya saya akan close halaman ini. Karena saya sudah selesai dalam tahap pendaftarannya. Di mana halamannya, tampilannya adalah seperti ini ketika kita baru daftar. Jika kita baru daftar ya, biasanya kalau misalnya baru daftar, login, nah nanti akan ada nih yang namanya TikTok pemberitahuan bahwa kita hanya menggunakan akun trial selama 14 hari ke depan. Jadi contohnya kalau sekarang tanggal 8, otomatis ini akan habis tanggal 22. Ketika sebelum tanggal 22, karena pelatihannya juga belum selesai ya, otomatis Bapak Ibu sudah harus memiliki akun keduanya. Tanggal 22 awalnya itu, tanggal 22 pagi misalnya gitu ya. Kalau sudah membuat akun baru. Sehingga nanti bisa dipindahkan pengerjaan yang saat ini di akun pertama ke akun yang kedua. Nah, untuk teknisnya mungkin nanti akan kita bahas di sikon yang ketiga. Gitu. Terus sekarang kita akan fokusnya kita akan mengetahui terkait dengan fiturnya dulu aja. Fitur di dalam aplikasi XP ini. Nah, untuk cara pembuatannya bisa menggunakan tombol new video di sini, atau bisa juga start blank di sini. Bebas. Jadi tampilan awalnya adalah kalau misalnya belum ada ya kosong seperti ini. Kalau nanti kita sudah buat yang pertama nih, video pertama contohnya ya, kita buat video pertama, kemudian kita namai dulu nih. Jadi ketika nanti kita buat, jangan lupa untuk dinamai terlebih dahulu. Oke, untuk akun-akun yang baru mendaftar, itu biasanya akan ada yang namanya tutorial singkat dari aplikasi Xpli-nya sendiri. Jadi penjelasan fiturnya juga nanti akan dibahas ketika Bapak Ibu ataupun seluruh peserta mendaftar di Xpli-nya ya. Contohnya saya daftar, saya buat akun baru, saya daftar, selesai mendaftar, ketika saya mau buat video baru atau saya mau menambahkan video, di awalnya akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tutorial awal untuk pengenalan dari fitur-fitur yang disediakan oleh Xpli-nya. Nah, masalah diikuti saja. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi di sini ada 3 elemen ya, atau 3 bagian. Yang pertama ada scene-nya, atau papan whiteboard-nya. Lalu yang kedua ada media bar-nya, seperti gambar, audio, teks, itu ada di media bar-nya. Kemudian yang ketiga ada timeline, di mana di timeline ini adalah akan menampung terkait dengan elemen-elemen yang kita gunakan. Contohnya tadi gambarnya, jika kita mengambil dari sumber atau media bar, masih nanti dimasuk ke dalam timeline-nya, atau storyboard kita nyebutnya. Teksnya juga sama, di mana nanti timeline ini juga berkaitan dengan urutan dari video animasinya. Kalau sudah, kita ready aja. Di sini ada tampilan singkat, dan disuruh masukin gambar, tulis saja salah satu gambar. Ini contohnya. Nah, selesai. Jadi tutorialnya itu mulai dari memasukkan gambar, kemudian nanti menggunakan yang lain sebagainya. Kemudian masukin efeknya, masukin teksnya. Halo deh. Halo.
Seperti ini. Kalau sudah, next untuk menambahkan, nah ini saya sebut dengan theme atau musik instrumennya. Jadi sini sudah banyak banget ya sebenarnya yang disediakan oleh Xpli. Tapi kalau nanti ada yang masih belum cocok dengan apa yang sudah diberikan oleh aplikasi Xpli, bisa mengunduh terkait dengan musik instrumennya dari beberapa sumber yang bisa digunakan. Ya, sebagai contohnya tadi referensi yang saya berikan adalah bandsound.com. Nah, contohnya saya cari aja yang singkat nih, yang 10 detik. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Yang paling pendek banget itu hanya 36 detik, yaitu Happy Birthday. Saya tambahin aja ini, nggak apa-apa deh. Kalau sudah, baru kita preview hasilnya. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi ketika tutorialnya sudah selesai, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kurang lebih tampilan nanti ketika akan membuat video animasinya adalah seperti ini. Mana kita harus kenal dulu yang namanya kanvasnya nih, kanvas ataupun area terkait dengan pembuatan video animasinya. Lalu yang kedua ada media barnya nih. Media bar ini terkait dengan gambar, audio, kemudian teks, kemudian ada text to speech, dan juga background. Nah, tapi kalau untuk background ini sebenarnya nggak akan kelihatan di sini. Dia nanti kelihatannya itu di bagian review nih. Nah, biasanya sih nanti kalau udah jadi baru nanti kelihatan tuh terkait dengan background. Jadi background ini tidak akan berpengaruh karena nggak bisa diganti sama sekali. Jadi dia hanya menyediakan background yang sudah disediakan oleh Xpli sendiri. Kalau saya nanti mau membuat seperti PowerPoint ya, nanti kita harus sediakan dulu gambar-gambarnya untuk gambar backgroundnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kanvas, kedua adalah terkait dengan media barnya, ketiga adalah terkait dengan timeline-nya di sini atau storyboard-nya. Di mana untuk timeline ataupun storyboard ini berpengaruh juga kepada urutan animasi. Sebagai contoh, kalau tadi yang tampil adalah gambar orangnya dulu nih ya, gambar orangnya dulu yang tampil. Saya pengen rubah, saya pengen teksnya dulu baru orangnya. Maka kita harus menggeserkan antara teksnya dengan elemen satu dengan elemen yang berikutnya. Sehingga ketika nanti dimulai, itu dimulai dari elemen yang pertama, yaitu adalah yang halo seperti ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga terkait dengan tadi transisinya nih. Tadi kan saya jelasin juga terkait dengan transisi ya, ada yang namanya kamera traveling. Perbedaannya apa? Ketika kita menggunakan kamera traveling dan juga non. Kita lihat sama-sama. Ketika nanti menggunakan halo, akan seperti kameranya berpindah ke tulisan halo. Nah, ketika tidak ada kamera transisi, maka nanti gambarnya langsung tampil di tengah dan langsung dibuat gambarnya. Berbeda ketika nanti kita menggunakan yang namanya ini nih, ketika kita menggunakan kamera traveling nih. Perbedaannya ada seperti ini. Nah, dia akan berpindah. Jadi dari elemen pertama tadi halo, dia akan berpindah ke bawah. Ketika kita menggunakan transisinya adalah yang kamera traveling tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai kamera traveling, nggak masalah juga sih. Sebenarnya dari halo tadi ke gambar kedua. Nggak perlu pakai transisi, nggak masalah. Nanti ini akan lebih berguna ketika kita akan membuat animasi seperti orang sedang berlari atau mungkin lumba-lumba sedang melompat. Nanti kita lihat sama-sama. Sekarang kita contohkan dulu ataupun kita kenali dulu lebih dalam fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Xpli. Tadi ada kanvas, ada namanya ini adalah ada apa ya? Menu bar-nya ya. Contohnya menu bar-nya. Kemudian di sini ada yang namanya timeline-nya atau storyboard-nya. Lalu di bagian paling kanan di sini, pojok kanan di sini, ini adalah terkait dengan kontrol project yang kita kerjakan. Seperti contoh ada save and exit, kemudian ada undo, ada redo, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke arah apa ya? Kalau misalnya di Microsoft itu Ctrl Z, Ctrl Y gitu ya, kalau Microsoft Word. Ini bisa di undo, bisa di redo seperti itu. Jadi nanti ada pengaturan sendiri di sini. Z atau Y gitu, Ctrl Z atau Ctrl Y. Nah, kemudian ada juga help panel. Kalau butuh info, nah ini bisa digunakan terkait dengan intro, musik, picture, text, dan lain sebagainya. Kemudiannya untuk apa sih? Nanti bisa dilihat di bagian help. Lalu setelahnya ada save. Biasanya ketika saya sudah membuat video, atau saya baru membuat video awal nih, atau membuat halaman project baru,
saya akan langsung tekan save untuk menamai terkait dengan ininya, nama videonya. Contohnya adalah Xpli 10 seperti ini. Sehingga nanti ketika kita akan keluar dan kita kembali ke halaman ini, kita akan mendapati bahwa hasil kerja kita sudah tersimpan. Gitu. Nah, kalau nggak tersimpan, ya otomatis nanti bisa dilihat dari save-nya, apakah sudah di-save atau belum. Jadi di Xpli ini, dia sistemnya belum otomatis save ya, atau belum auto save. Jadi, otomatis ketika kita menambahkan elemen, ini ya, lumba-lumba, biasanya ada gambar lumba-lumba deh. Nggak ada. Nah, nggak ada gambar lumba-lumba. Ketika saya masukin gambar lumba-lumba seperti ini, lalu saya nggak tekan tombol save nih, atau saya nggak tekan tombol save exit, saya langsung close. Maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Ketika saya close, otomatis si gambar lumba-lumbanya nanti nggak akan kesimpan. Karena di sini belum ada yang namanya fitur auto save atau simpan otomatis. Jadi kita harus menyimpannya secara manual dengan menekan tombol save di sini atau save and exit. Sama seperti Microsoft Word ya, kalau yang dalam versi offline itu belum ada yang namanya fitur auto save. Jadi ketika kita sudah mengetik perubahan, ketika sudah selesai ya otomatis kita harus Ctrl S atau simpan gitu ya, atau save. Sama seperti halnya seperti itu. Ketika kita sudah selesai pengeditan atau pengaturannya, kita harus menekan tombol save di sini. Seperti ini. Jadi kontrolnya ada di bagian sini, dan yang terakhir tombol export. Export ini lebih ke arah ketika nanti kita sudah selesai di dalam pembuatan. Nah, sekarang saya akan bahas dulu terkait dengan yang ini, media bar-nya. Media bar di sini lebih ke arah picture, kemudian audio, kemudian juga teks, dan juga terkait dengan text to speech serta background. Kalau untuk background sih saya nggak pakai ya, karena di sini saya nggak akan terlalu melihat perubahannya. Ketika kita menggunakan linear, radial atau flat, itu nggak akan ada terlihat perbedaannya banget, karena sudah otomatis disediakan oleh Xpli-nya. Jadi kita nggak bisa ganti nih, fix di sini ya, fix. Jadi kita nggak bisa ganti. Contohnya kalau misalnya warnanya mau jadi warna merah nggak bisa, karena ini adalah namanya whiteboard animation, otomatis warnanya adalah putih gitu. Jadi nggak bisa diganti jadi warna merah, warna biru dan lain sebagainya. Untuk saat ini sih belum disediakan oleh Xpli. Nah, sekarang kita lihat dulu dari gambar. Gambarnya tadi seperti yang saya bilang, bisa menggunakan library yang sudah disediakan atau gambar-gambar yang sudah disediakan, atau kita bisa upload sendiri di sini. Dimana di sini pilihannya sekarang sudah berubah nih. Your image will be animated for you automatically. Kemudian formatnya adalah PNG dan juga JPEG only. Kemudian untuk maksimal ukurannya adalah 2500 x 2500 pixel. Jadi nggak bisa lebih dari 2500 dari 2500. Contohnya mungkin 3200 kali 3200 itu nggak bisa masuk ke sini. Jadi nggak bisa diupload. Atau ukuran maksimalnya adalah 5 mon. Apa nih 5 mon ya? Jadi maksimal kita bisa menyimpannya cuma 5 bulan di sini. Saya nggak tahu nih benar atau enggak nih ketika pengaturannya dari Xpli-nya adalah seperti ini. Terkait dengan file upload, kalau misalnya tadi kita lihat 7 megapiksel, kalau sekarang nggak ada lagi. Lebih terbatasnya adalah ukurannya adalah 2500 kali 2500. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan dulu nih, ketika saya punya video atau MP4, saya masukkan ke dalam sini, bisa atau enggak? Otomatis nggak bisa, karena format yang diberikan itu hanya PNG dan juga JPEG. Otomatis yang bisa saya gunakan adalah logo-logo seperti logo Simolek, kemudian dengan logo-logo lainnya itu masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk video, untuk saat ini belum bisa digunakan. Jadi otomatis kita hanya bisa menggunakan format PNG dan juga format JPG gitu. Sebagai contoh saya mau masukin logo Kemdikbud deh. Logo Kemdikbud itu saya masukin di di image. Nah, ini ada di sini deh logo Kemdikbud. Nah, logo Kemdikbud saya masukin pertama satu. Kemudian kalau saya punya logo Simolek juga nanti bisa saya masukkan ke sini gitu. Ataupun logo-logo lain yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh aplikasi Xpli ini. Jadi nanti untuk gambar-gambar atau medianya itu hanya tersedia ataupun terbatas
seperti yang sudah dijelaskan oleh explain-nya. Jadi cuma PNG dan juga JPEG. Seperti ini. Nah, untuk ini aplikasinya pun masih bisa di zoom in. Walaupun gambarnya nanti kekecilan, kita zoom in aja. Seperti ini. Nah, tinggal pindah-pindahkan aja. Seperti ini. Lalu kita pindahkan juga terkait dengan urutannya, mau dari mana dulu, ke mana dulu. Gitu. Jadi ketika nanti dimulai, bisa dimulai dari elemen pertama, seperti ini. Nah, seperti contoh untuk review dari aplikasi Explain-nya. Jadi ketika kita menggunakan gambar atau upload gambar, jadi menggunakan fitur yang picture di sini. Terkait dengan audio, ini ada dua ya, seperti yang saya bilang. Audio untuk theme, atau kita nyebutnya adalah musik instrumen. Lalu juga ada audio untuk narasi. Nah, di sini. Nah, biasanya narasi itu bisa menggunakan yang namanya text to speech. Sebagai contoh, saya menggunakan bahasa Inggris US aja deh. Halo. Halo. Nah, gini. Maka nanti akan otomatis dijadikan yang namanya audio untuk narasi. Dan nanti ini bisa ditambahkan ke dalam sini. Nah, jadi nanti di dalam aplikasinya sendiri, kita sudah bisa menggunakan yang namanya voice over melalui text to speech. Tapi ada keterbatasannya ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Perbatasannya adalah bahasanya terbatas. Dan untuk bahasa Prancis, Inggris, Spanyol, kemudian Jerman, itu masih ada. Portugis, kemudian bahasa Rusia, Swedia, Turki, itu masih ada. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, sekarang belum ada. Jadi kalaupun nanti kita masukkan di sininya, teksnya ya, halo semua. Gitu. Maka nanti kita akan mengikuti Inggrisnya berdasarkan yang ada di sini. Bisa sebenarnya seperti ini, tapi nanti artikulasinya beda gitu. Atau pengucapannya nanti beda. Nah, sebagai contoh ya, saya akan coba buka. Jadi soalnya gitu, hello semua. Gitu. Jadi nanti terkait dengan audionya, narasinya juga logatnya akan berbeda. Seperti kita bicara langsung kayak gini. Ini lebih disarankan nanti menggunakan yang online voice recorder aja. Jadi nggak pakai yang dari text to speech. Nah, seperti ini. Untuk audio, video, text udah ya. Kemudian untuk background. Nah, kemudian ada timing nih. Timing ini untuk apa? Timing ini lebih ke arah durasi animasinya. Sebagai contoh, kalau di sini ini ada 3 detik ya. Kalau misalnya kita mau lamain animasinya, kita tinggal tambah aja jadi 5 detik. 5 detik untuk satu animasi ini. Contohnya kalau sini ada warna hijau. Warna hijau ini menandakan nanti si gambarnya atau animasinya dibuat. Jadi kalau misalnya saya buat di sini, berarti ini ada jeda 01 detik, baru nanti muncul animasinya. Kemudian nanti jeda lagi 1 detik sebelum pindah ke animasi berikutnya. Nih, kita lihat aja ya contohnya untuk gambar yang pertama nih. Nah, jeda dulu 1 detik, baru dia masuk ke pembuatan gambar. Nah, setelah gambarnya selesai, dia ada 1 detik dulu nunggu sebelum masuk ke animasi berikutnya. Nah, kalau detiknya udah habis nih seperti ini, baru dia lanjut ke animasi yang kedua nih. Nah, ini adalah contoh terkait dengan adjust timingnya. Jadi timeline nanti bisa diatur mau berapa lama sih animasinya, kemudian nanti gambarnya mau diem berapa lama dan sebagainya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa simpan. Nah, kalau sudah selesai banget dan mau dijadikan video animasi yang langsung selesai ya, otomatis hasilnya nanti otomatis jadi video. Lalu kita gunakan fitur ekspor. Nah, sekarang mungkin saya akan buka dulu sesi tanya jawab nih. Kira-kira ada nggak nih dari Bapak Ibu yang udah mencoba atau mungkin pengen tanya dulu nih sebelum mencoba? Silahkan. Saya akan berikan waktu untuk sesi tanya jawab sambil Bapak Ibu juga melengkapi ya terkait dengan naskah ceritanya kemarin. Jadi naskah cerita kemarin nggak cuma berhenti kemarin aja, di hari Senin aja, enggak. Tapi naskah cerita ini akan digunakan sampai dengan akhir pelatihan. Otomatis Bapak Ibu harus membuat semua naskah ceritanya dengan lengkap.
Jadi kan nanti di akhir pelatihan. Kalau untuk sekarang silahkan dilanjutkan aja untuk pembuatan naskah ceritanya. Nah, silahkan saya akan kembalikan dulu ke sesi tanya jawab nih. Siapa tahu Bapak Ibu ataupun peserta yang lainnya ada yang ingin bertanya. Bisa menggunakan fitur di kolom chat atau menggunakan fitur Q&A juga. Nanti akan dibacakan oleh saya ataupun nanti dibantu oleh hostnya, oleh Mas Doni. Silahkan. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Mas Okta, nanti bisa langsung menggunakan fitur angkat tangan atau langsung add di kolom chat, nanti akan saya panggil tuh, biar nanti kita punya akses untuk bisa mengambilkan mikrofon. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Oke, kayaknya ada Bapak Adrianus Tetergo yang ingin bertanya. Pak Adrianus. Iya. Oke. Silakan Pak Adrianus, apa yang ingin ditanyakan? Ya, oke baik. Selamat sore Pak Okta. Ya, silakan Pak. Selamat sore Bapak Ya, Adrianus. ketemu lagi Pak Okta. Selamat sore Pak Amiruddin. Iya, saya sudah ikut kali lalu yang pakai apa itu Mas Okta? Sebelum Expli. Komik Pak ya? Ya, sekarang saya lihat ada baru Expli, tertarik lagi saya ikut. Iya ya. Itu tadi mengenai contoh tadi pembuatan, kemudian hasil akhirnya itu Mas Okta dihubungkan dengan materi pelajaran yang akan kita buat. Ini kan dikaitkan dengan materi pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang kita ajarkan masing-masing di sekolah. Jadi kira-kira bagaimana endingnya itu di timeline tadi itu. Di timeline itu intinya kita hubungkan dengan materi pelajaran. Apakah kita harus memasukkan juga fitur-fitur gambar materi pelajaran? Apakah disediakan di Expli atau bagaimana? Demikian pertanyaan, Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Adrianus tadi, terkait dengan kaitannya dengan yang namanya pembelajaran apa. Nah, jadi di sini kita harus merancang nih Pak. Kira-kira kan kemarin saya sudah memberikan terkait dengan naskah cerita. Nah, Bapak juga sudah menentukan terkait dengan mau menyampaikan apa nanti di dalam pembuatan video animasinya. Sebagai contoh, kalau kemarin saya membuat terkait dengan materinya adalah metamorfosis aja. Otomatis, saya harus menggambarkan proses metamorfosis menggunakan gambar-gambar dan juga penjelasan, sehingga nanti videonya ini berisi tentang penjelasan tentang metamorfosis, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak dalam prinsip keilmuan yang mengambil terkait dengan, contohnya kalau misalnya Bapak mau boleh tahu Pak mengajar mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Silahkan Bapak ambil salah satu materi yang ingin Bapak jelaskan di sini. Entah itu contohnya teks naratif, teks deskriptif, ataupun ucapan, ataupun congratulation, dan lain sebagainya. Silahkan ambil satu materi, kemudian Bapak harus menjelaskannya menggunakan animasi gambar. Jadi penggunaannya adalah menggunakan explainer. Jadi harus ada gambar, kemudian harus ada suara terkait dengan penjelasannya. Dalam artian ketika Bapak menampilkan eksplanasi atau mungkin teks deskriptif, Bapak menjelaskan teks deskriptif itu membahas tentang apa. Kemudian kenapa bisa disebut teks deskriptif, dari mana, nanti ada penjelasannya lagi. Sehingga nanti mungkin sebagai contoh yang kemarin saya berikan ya, ada video animasinya berkaitan dengan BOS. Di mana di dalam videonya itu dijelaskan terkait dengan dana BOS itu bisa dipakai apa aja. Kemudian siapa saja yang bisa menggunakan dana BOS dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk materi yang Bapak angkat. Ya. Kira-kira nanti apa Pak? Kalau misalnya saya boleh tahu untuk naskah ataupun cerita yang Bapak angkat sebelumnya di dalam pelatihan ini. Ya, minta maaf Ustaz, kemarin saya tidak sempat sesi pertama saya tidak sempat ikut karena kesehatan berhalangan, makanya saya
Belum lihat juga rekaman Oh, sesi oke. 1. Saya belum lihat Baik, rekaman baik, sesi 1, minta maaf. nggak masalah Pak. Ya. Jadi sebenarnya kemarin di sesi pertama kita mengarahkan dulu seluruh peserta untuk menentukan ide ceritanya. Jadi kira-kira mau buat ide tentang apa sih ceritanya nanti gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak mau lihat terkait dengan pengisiannya, silakan Bapak nanti saya kirim ya di kolom chat terkait dengan aktivitas pertama kemarin. Aktivitas Oke. pertama kita ada Ya. di Oh, padlet.com di Padlet ya. /expli underscore kelompok subcall 10. Jadi di sini udah ada terkait dengan ide ceritanya. Nah, kalau boleh saya share, nah seperti ini Pak. Jadi kemarin aktivitas pertama kita sudah ada beberapa yang mengumpulkan terkait dengan idenya. Nah, dari sini saya meminta seluruh peserta untuk menyampaikan idenya kira-kira mau nyampaikan tentang apa. Iya, iya. Gitu. Nah, silakan untuk sekarang kalau Bapak baru bergabung di dalam sesi Vikonnya, bisa mengisi terlebih dahulu terkait dengan idenya Pak. Iya. Nah, nanti setelah ide ini, baru kita lanjutkan ke dalam yang namanya skenario di sini. Iya. Dalam skenario. Itu adalah naskah ceritanya. Nah, dari naskah cerita ini, baru nanti kita buat yang tadi contohnya. Jadi kalau tadi lebih ke arah teknis penggunaannya, tapi sebenarnya kalau kemarin ikut sesi video conference, itu ada penjelasan terlebih dahulu sebelum kita membuat yang namanya animasinya, itu harus ada yang namanya skenario-nya atau kita sebut dengan naskah cerita. Iya. Nah, untuk saat ini kalau Bapak belum membuat ataupun belum mengunduhnya atau belum downloadnya, silahkan dilakukan dari aktivitas yang tahap pertama dulu aja Pak. Iya. Oke. Tahap pertama baru nanti dibuat ataupun dilanjutkan ke dalam skenario-nya. Oke. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Ustaz ya. Sama-sama Pak. Itu tadi ya Pak Dianus, jadi nanti mungkin bisa diisi link yang sudah diberikan Mas Okta. Di sana juga sudah ada beberapa contoh yang nanti mungkin bisa menjadi referensi juga, gitu ya Pak ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi bisa menggunakan fitur angkat tangan maupun langsung menuliskan di kolom chat, ya kan? Oke, Mas Uni kayaknya ada pertanyaan di kolom Q&A deh, question and answer dari Pak Agus Wiji Utami. Coba. Q&A. Ya, saya belum muncul. Oke, mungkin saya bacakan aja di sini ya, di Q&A-nya adalah, maaf baru masuk, apakah gambar harus hitam putih? Kemudian Pak Agus juga menanya kembali, terkait dengan ukuran gambar, kalau upload gambar sendiri, berpengaruhkah? Haruskah gambar hitam putih? Oke, mungkin saya langsung jawab aja ya, Mas Doni ya, dengan pertanyaannya dari Bapak Agus Wiji Utami. Ibu Agus Wiji Utami, bukan Bapak. Ibu Agus Wiji Utami. Oke, pertanyaannya adalah terkait dengan gambar, apakah harus hitam putih? Jawabannya adalah tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Kenapa? Di sini tampilan di XP-nya hanya hitam putih, itu hanya gambar saja. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dalam aplikasi XP-nya sendiri, gambarnya nggak cuma hitam putih kan ya. Nah, kita lihat lagi nih, XP-nya. Di XP itu sebenarnya gambarnya nggak cuma hitam putih, tapi contohnya gambar yang tadi didapatkan adalah hitam putih seperti ini atau sketsa. Nah, kalaupun mau menggunakan gambar yang berwarna, boleh. Jadi sebenarnya tidak diharuskan ataupun tidak diwajibkan hanya hitam putih. Kalaupun mau berwarna ataupun menggunakan sumber-sumber lain, boleh. Seperti contoh tadi saya menggunakan logo Kemdikbud ya. Saya menggunakan logo Kemdikbud, maka saya menggunakan logo yang ada warnanya, nggak cuma hitam putih, kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan ukurannya. Berpengaruh nggak terkait dengan ukurannya? Ya, jelas berpengaruh. Jika nanti kita menggunakan gambar dengan resolusi yang ukurannya kecil, otomatis nanti gambarnya pun akan kecil. Saya coba tampilkan ya di sini. Sebentar. Di sini saya akan coba tampilkan ketika saya mengupload dengan gambar yang ukurannya lebih kecil. Seperti ini ya, misalnya ini gambar. Ini. Saya upload. Ini. Nah, ketika resolusinya kecil, otomatis nanti gambarnya juga kecil kayak gini.
Jadi otomatis harus di zoom in untuk melihat ataupun menampilkan gambarnya. Jadi untuk resolusinya nanti akan berpengaruh juga, dan nanti kalaupun gambarnya dibesarkan, otomatis akan pecah. Jadi bisa menggunakan gambar yang ini aja, yang aslinya aja nih, seperti ini. Karena kalau bisa nanti menggunakan gambar yang resolusinya tidak terlalu kecil ya, seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan gambar yang kecil kayak gini, otomatis nanti gambarnya nggak kelihatan. Nih kayak gini, gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau gambar dengan ukuran resolusinya kecil. Tapi ketika nanti kita menggunakan gambar yang resolusinya besar, untuk contoh mana ya background, background ada warna background seperti ini. Nah, saya masukin gambar background, ukurannya lumayan besar nih. Jika nanti saya masukkan sebagai warna background, maka nanti gambarnya pun akan menyesuaikan gitu. Nih. Nah, seperti ini gambarnya. Nih. Jadi nanti untuk ukuran gambar ya sesuai dengan apa namanya, ukuran dari layarnya atau dimensi dari layarnya. Jika nanti gambarnya menggunakan gambar yang besar, otomatis nanti kita bisa menyesuaikan isi-isinya aja. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita menggunakan gambar yang kecil, itu biasanya akan kesulitan nantinya. Biasanya kita akan kesulitan di dalam penggunaannya. Karena nanti di dalam penggunaannya, ya otomatis kita harus menyesuaikan. Kalau gambarnya terlalu kecil, itu juga akan menyulitkan kita nantinya. Gitu. Ini nanti biasanya sih akan ada pengaturannya lagi untuk arrangementnya. Forward seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Nah, seperti ini. Jadi nanti dalam pembuatan animasinya nanti itu juga kita bisa menggunakan yang namanya grouping. Itulah mengelompokkan contohnya gambar-gambarnya. Sebagai contoh ya, kalau tadi kita kan menggunakan gambar satu-satu nih. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan grouping, nanti beda lagi hasilnya. Ini. Kemudian ada gambar ini. Nah, jika saya menggunakan gambar-gambar ini di grouping, maka nanti tampilannya akan berbeda. Sebentar, saya advance dulu. Nah, saya grouping ini satu-satu seperti ini, kemudian saya grup ya. Otomatis nanti ketika penyampaian ataupun gambarnya ditampilkan itu akan seperti ini, jadi berkelompok begini. Ini nggak bisa diatur lagi satu-satu. Ini kalau seperti ini itu hanya menjadi satu gambar atau satu elemen. Dan nanti ketika ditampilkan itu bisa berbarengan seperti ini. Atau juga sebenarnya bisa kita atur sih. Gambar pertama saya mau gambar ini dulu. Ini 2 detik. Kemudian gambar kedua adalah gambar ceweknya. Dan ini saya panjangin deh, jadi 10 detik. Kemudian gambar ketiga adalah gambar tulisan hello. Kayak gini. Jadi sebenarnya bisa diatur sendiri untuk timeline ketika kita menggunakan grouping. Jadi siapa yang tampil duluan itu bisa diatur melalui fitur adjust timingnya. Tapi ini hanya berlaku ketika kita menggunakan grouping ya. Kalau nggak menggunakan grouping ya nggak akan tampil banyak kayak gini. Cuma satu baris aja seperti yang tadi kita sudah coba. Saya ganti jadi 9 aja deh. Nah, ketika nanti di play, gambarnya berurutan. Gambar ini dulu, gambar ini, baru gambar yang kedua. Nah, kalau udah ini, pindah lagi ke gambar berikutnya.
Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada gambar kelompok seperti kita menggunakan PowerPoint ya, dalam PowerPoint kan sama tuh dalam satu frame atau satu slide kita nyebutnya. Nah, kalau mau gambarnya di dalam satu slide yang sama, otomatis kita harus di grouping dulu. Kalau enggak, ya nanti otomatis gambarnya akan munculnya satu-satu. Seperti ini gambar ini, baru nanti gambar ini sendiri-sendiri. Tapi kalau ini sama ini di grup, otomatis nanti gambarnya akan tampil dengan pengaturan seperti yang kita rencanakan. Seperti ini contohnya. Kalau misalnya di ungroup lagi, nih kita ungroup ya. Ungroup. Nah, otomatis kita harus ngatur lagi nih. Gambar ini dulu pertama, baru nanti gambar tulisan halo. Lalu nanti gambar ini, dan lain sebagainya. Kemudian timeline-nya pun harus kita atur lagi nih. Karena tadi setiap gambar diatur 9 detik. Sekarang kita harus ganti lagi jadi 4 detik gitu. Nah, seperti ini. Yang kedua juga sama, ini harus kita atur lagi 5 detik semuanya. Karena tadi kita menggunakan yang 9 detik untuk satu elemen yang sudah di grup gitu. Jadi kalau misalnya kita pecah lagi, ya otomatis harus kita atur lagi. Tapi kalau misalnya kita grup lagi nih, kita grup ulang, itu nggak harus diatur lagi. Nanti ada pengaturan sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Jika nanti di grup, otomatis akan jadi seperti ini lagi. Nah, aturannya nanti harus diatur lagi. Jadi perbedaannya ketika nanti di grup dan enggak, ya tampilannya aja sih, lebih ke arah tampilannya. Kalau misalnya seperti mau PowerPoint nih, tampilannya mau pengen kayak PowerPoint, jadi di dalam satu frame nanti atau satu slide itu akan tampil beberapa elemen, otomatis kita harus grouping ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti pengen satu-satu gambarnya, ya nggak perlu di grup kayak gini. Jadi gambar metamorfosis sama ini nggak di grup ya, jadi mereka akan tampil satu-satu. Gambar ini sendiri, gambar metamorfosisnya juga sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Nah, silakan mungkin kalau sekarang masih ataupun timbul pertanyaan, silahkan ditanyakan, baik itu terkait dengan teknis pembuatan penggunaan XD-nya, ataupun terkait dengan yang namanya naskah cerita. Karena sebelum nanti sesi ditutup, saya akan ada aktivitas kedua, di mana Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan storyline ataupun naskah ceritanya. Kira-kira saya pengen tahu nih, naskah ceritanya sudah sejauh mana sih Bapak Ibu di dalam pembuatannya? Apakah sudah masuk ke dalam tahapan slide pertama, slide kedua, atau bahkan baru sampai awalnya aja. Jadi karena ini pelatihannya masih lama ya, sebenarnya masih ada 3 minggu lagi. Tapi untuk memastikan Bapak Ibu nanti tidak kesulitan di dalam pembuatan video animasinya, maka saya juga perlu memastikan bahwa Bapak Ibu sudah merancang terkait dengan naskah ceritanya. Oke. Silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, disampaikan di kolom chat ataupun bisa mengacungkan tangan ya, menggunakan fitur raise hand yang ada di Cisco Webex-nya. Seperti itu. Nah, sambil menunggu, mungkin saya akan coba balik dulu ke PowerPoint ya. Jadi nanti kita akan ada namanya aktivitas yang kedua nih. Jadi di dalam aktivitas kedua ini, saya meminta seluruh peserta untuk bisa memberikan progresnya. Kira-kira di dalam pembuatan animasinya nanti sudah sejauh mana. Nah, saya akan coba menampilkan terkait dengan ini progresnya ya, bagaimana skenario. Nih, ini adalah link aktivitas keduanya. Dalam link aktivitas kedua ini, saya meminta Bapak Ibu bisa mengupload terkait dengan progresnya. Nah, kalau sekarang mungkin belum ada isinya ya, saya akan coba isi dulu terkait dengan naskah cerita yang akan dibuat. Caranya adalah seperti ini, saya akan memberikan start. Saya akan mengisikan terkait dengan naskah cerita yang saya buat. Nah, isiannya adalah seperti ini. Nah, untuk mengisinya sama seperti biasanya, kita tinggal menggunakan tombol di bawah kanan aja. Kemudian di sini adalah naskah
cerita. Walaupun nanti mau menuliskan judulnya juga nggak apa-apa, misalnya metamorfosis, kupu-kupu. Kemudian untuk isinya itu adalah nama, dan juga nama sekolah ataupun instansinya. Sekolah atau instansi. Kemudian dilengkapi dengan file uploadan atau unggahan storyline yang kita buat. Seperti ini contohnya. Kalau sudah, silahkan dikirimkan seperti ini. Di mana nanti kita akan bahas sama-sama terkait dengan progresnya. Saya pengen tahu nih, Bapak Ibu sudah sejauh mana ketika Bapak Ibu membuat storyline-nya. Apakah sudah selesai semua storyline-nya? Atau mungkin baru slide kedua aja. Slide pertama terkait dengan opening, slide kedua sudah masuk ke dalam materinya. Silahkan, saya akan bahas dulu terkait dengan storyline ataupun skenario-nya. Jadi untuk linknya, ini ada di sini, padlet.com/skenario_10. Oke. Dimana ini adalah aktivitas kedua kita. Kalau misalnya tadi ada yang baru mengerjakan aktivitas pertama, nah sekarang silahkan lanjutkan ke dalam aktivitas kedua. Saya akan melihat juga di dalam kolom chat sambil menunggu Bapak Ibu memberikan ataupun mengerjakan terkait dengan aktivitas keduanya. Oke. Sini ada pertanyaan Mas Okta. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Saya belum buat storyline, Pak. Materi saya niatnya mau mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, itu teksnya kan banyak. Apakah boleh satu slide hanya berisi teks-teks saja? Oke, pertanyaannya tadi dari Ibu Agus Cici Utami ya. Terkait dengan storyline-nya belum buat, tapi sekarang mau buat terkait dengan mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, nanti yang dibahas itu kan mungkin ada progresnya, ada terjadi apa saja di dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, kalau bisa tidak hanya dalam teks saja, Ibu Agus atau Ibu Wiji Utami bisa memberikan ilustrasi berupa gambar. Sebagai contoh mungkin gambar pejuang atau gambar gambar orang yang memegang senjata atau bambu runcing dan lain sebagainya boleh. Jadi nanti di dalam menyampaikannya tidak perlu hanya teks aja. Kalau bisa dilengkapi juga dengan gambar ilustrasi sehingga nanti penjelasannya menggunakan teks dan suara itu bisa diperjelas juga dengan menggunakan aset visual ataupun gambarnya. Jadi nggak cuma serta-merta kita cuap-cuap ya. Tapi kita juga harus memberikan ilustrasi. Contohnya kalau yang kemarin dana bos. Dana bos bisa digunakan untuk biaya sekolah. Otomatis saya menampilkan ilustrasinya adalah terkait dengan keuangan atau gambar uang atau entah itu finansial dan lain sebagainya. Kemudian dana bos bisa digunakan untuk apa aja oleh siapa saja. Nah, nanti saya menampilkan siapa aja yang memang berhak untuk menggunakan dana bos. Nah, kalau di metamorfosis terkait dengan proses metamorfosis dari telur, saya akan menampilkan telurnya itu seperti apa sih contohnya, gitu. Gambarkan telurnya itu seperti apa. Demi memperjelas penjelasan yang saya berikan, baik itu menggunakan teks ataupun suara nantinya. Lalu contohnya nanti mulai ke yang namanya larva. Saya akan membayangkan larva itu bentuknya kayak gimana sih kalau nggak ada gambarnya, ya otomatis nanti juga penikmat videonya juga akan bingung. Atau sasarannya juga nanti akan bingung terkait dengan larvanya itu kayak gimana ya. Karena sebenarnya banyak sekali gambar-gambar larva di luar sana. Nah, tapi di sini kita bisa memberikan salah satu contoh ataupun visualisasi dari apa yang kita sampaikan. Seperti contohnya tadi larva atau pupa ya. Silahkan sertakan gambarnya. Gambar larva, gambar pupa, atau gambar kupu-kupunya, atau gambar telurnya, atau lain sebagainya. Jadi nggak hanya dalam bentuk teks saja, kalau bisa menampilkan juga gambar ilustrasi yang mendukung terkait dengan penjelasan dari apa yang kita sampaikan di dalam video pembelajarannya, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Agus Wiji. Oke, kemudian kayaknya ini ada yang chat personal nih. Oke, chatnya personal dari Lydia Rahma 797. Pak, cara pindah slide bagaimana? Nah, untuk cara pindah slide itu otomatis dalam aplikasi XP ini. Di mana dalam aplikasi XP sendiri itu sudah ada yang namanya transisi ya. Ini tadi transisi.
Nah, transisi. Di mana transisi di sini ada menggunakan kamera traveling. Otomatis biasanya sih udah bawaannya menggunakan kamera traveling semua. Nah, kemudian perpindahan antar slide, contohnya ini ya, slide 1, slide 2, jadi dia akan pindah otomatis. Sebagai contoh nih, saya pindahin dulu gambarnya ke front. Nah, seperti ini. Kemudian saya grup. Seperti ini. Otomatis gambar ini menjadi slide kedua ya, walaupun ukurannya berbeda, nggak masalah. Jadi nggak perlu dikhawatirkan kalau misalnya ukuran berbeda. Dan nanti dia akan menyesuaikan kepada ukuran dari elemennya. Ya, sebagai contoh, ininya animasinya nggak usah lama-lama, karena ini hanya warna background aja. Kemudian efeknya, itu saya akan menggunakan efek. Nah, menggunakan efeknya hanya fade aja. Seperti ini. Kemudian untuk gambar yang kedua, seperti ini. Nah, nanti ketika kita jalankan videonya ya, contohnya seperti ini. Slide satunya akan tampil. Nah, kalau slide satunya udah selesai, ketika kita pindah ke slide 2 atau elemen kedua, dia akan otomatis pindah. Jadi kita tidak perlu memikirkan perpindahan antar kamera atau antar elemen satu dengan elemen yang keduanya, karena dia akan berpindahnya otomatis. Lebih ke arah transisinya akan menggunakan kamera traveling atau enggak gitu. Kalau ada kamera traveling, berarti kan tadi gambar yang pertama di sini kita akan pindah dulu gitu kameranya ke gambar yang kedua atau elemen yang kedua. Kalau nggak ada kamera traveling, otomatis dia gambar satunya di sini, otomatis nanti gambar ini akan berubah menjadi gambar dua. Gitu. Dan akan tetap disorotnya di sini. Itu perbedaannya. Nih, kita lihat lagi ya perbedaannya nih. Nih, jika nanti gambarnya mau selesai. Nih. Nah, ketika gambarnya selesai nih, dia akan ada transisi dari elemen satu ke elemen dua kalau misalnya menggunakan kamera traveling. Lalu dia pindah seperti ini. Nah, lalu dia menyorot gambar yang kedua atau slide yang kedua. Ini. Mana di sini, mana tadi? Nah, di sini ini ada yang namanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kenapa nggak kelihatan? Karena gambarnya ini ada di belakang, jadi nggak kelihatan. Harusnya sih kelihatan tampil di bagian depan sih. Bisa barengan gitu, tapi ini nggak tahu kenapa nggak bisa tampil. Gini. Nah, jadi kalau misalnya perpindahan antar slide itu nggak perlu dipikirkan, biasanya sudah perpindahannya otomatis dari aplikasi XP-nya. Nah, kalau misalnya nanti ada elemen-elemen, kita nggak pakai yang di grouping ya, kita cuma pakai satu-satu gambar. Seperti ini contohnya nih, gambarnya saya menggunakan gambar lumba-lumba deh, karena bisa saya animasikan. Gambar lumba-lumba, kemudian gambar keduanya di sini lumba-lumba juga. Nah, seperti ini. Ini juga bisa nanti dianimasikan. Jadi seakan-akan si lumba-lumba ini seperti meloncat seperti itu. Bisa sebenarnya diilustrasikan seperti itu. Kita tinggal membuatnya seperti ini aja. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan selanjutnya. Tapi nanti kita harus membuat yang namanya efeknya ini ada efek in, ada efek outnya juga. Efek draw-nya ini saya akan ganti menjadi efek fade aja. Fade-nya nggak akan lama-lama, fade-nya sebentar justru. Efek fade-nya cuma sebentar, tapi lebih lama di diamnya. Kemudian efek out-nya juga akan saya atur. Di sini ada efek out-nya. Nah, di sini ada efek out-nya juga sama. Dia akan hide. Nah, hide-nya ini otomatis seperti ini fade-nya. Fade-nya seperti ini. Baru nanti dilanjutkan dengan gambar yang kedua, yaitu adalah gambar yang ini.
Jadi nanti akan tampil seakan-akan si lumba-lumba ini meloncat, tapi otomatis efeknya pun harus menggunakan fade ya, fade seperti ini. Kalau pop sih, nah beda sih. Jadi biasanya menggunakan fade. Ini bisa menggunakan slide juga bisa, tapi slide-nya dari kanan ke kiri gitu. Jadi ketika nanti dijalankan, contohnya kita jalankan ya. Share seperti ini. Dan kamera transisinya nggak perlu di nol aja. Kamera transisi juga nggak masalah sih. Nanti kita lihat perbedaannya ya, perbedaan kalau misalnya kita menggunakan transisi atau enggak. Nanti di gambar yang ketiga juga sama. Ini nggak perlu pakai draw, pakainya fade. Nah, ketika nanti kita jalankan, itu seperti ini. Dia kayak meloncat, kemudian nanti baru. Tapi kan ini gambarnya nggak kelihatan ya, karena kita nggak jadikan dia grouping. Berbeda kalau nanti kita jadikan dia grouping seperti ini. Nanti kita tinggal atur berdasarkan urutannya. Kita atur jadi 10 detik deh. Jangan 7 detik aja. Ini transisi pertama, ada fade-nya di sini. Transisi kedua, ini juga ada fade-nya. Otomatis ketika fade nanti dia langsung muncul seperti ini. Ketika ini juga sama seperti ini. Nah, kalau kita jalankan nih, yang ketiganya muncul, kemudian hilang, dia loncat. Nah, jadi seperti animasi ya, gambar animasi ketika lumba-lumbanya datang, dia meloncat seperti itu. Nah, ini gunanya ketika kita menggunakan grouping dan juga menggunakan efek fade in dan juga fade out. Jadi ada yang namanya built in, built out. Jadi nggak cuma masuk aja gambarnya, tapi ketika nanti keluarnya pun akan kelihatan gitu. Ini sebagai contoh, ini kita kecilkan. Ulangi lagi ya dari awal nih. Dia loncat. Jadi kelihatan bahwa lumba-lumbanya itu bergerak gitu di dalam animasinya. Nah, kurang lebih jadi nanti di dalam pembuatan video animasinya, kalau bisa juga nggak cuma teks aja. Kalau bisa juga dijelaskan dengan animasi seperti ini, gitu. Pergerakannya seperti apa, apakah itu nanti menggunakan gambar orang. Yang penting nanti gambarnya menjelaskan ataupun bisa menceritakan atau bisa memvisualisasikan terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kalau metamorfosis, ya silahkan dari gambar yang membahas terkait dengan metamorfosis. Contohnya tadi telur itu kayak gimana, larva itu kayak gimana, pupa itu kayak gimana, sampai dengan imago atau jadi kupu-kupu lagi kayak gimana. Ataupun proses hujan itu dari mulai airnya naik ke atas, kemudian nanti jadi awan, dari awan nanti mendung, kemudian hujan lagi dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa yang namanya mengexplain menggunakan gambar dan juga teks, serta juga ditambahkan dengan yang namanya narasi atau voice over. Makanya di dalam pembuatan naskah cerita itu sangat penting karena semuanya nanti akan mengacu dari naskah cerita itu. Nah, oke, untuk sekarang saya akan kembali lagi ke dalam kolom chat nih. Ini ada lagi yang tanya, oh iya langsung lagi ini personal juga. Jadi private to host. Untuk seluruh peserta kalau misalnya mau bertanya dikirim aja ke all panelis ya. Jadi nggak cuma host aja yang bisa baca. Kalau bisa dikirimnya ke all panelis aja. Jadi nanti baik saya ataupun Mas Doni bisa membaca terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Nah, sini ada pertanyaan dari Ibu F. Rita Mandasari. Yang ditampilkan selalu tulisan sebagai materi, juga gambar sebagai penjelas ya Pak. Lalu gambar yang ada whiteboard kita letakkan acak aja, tidak perlu ditata. Ya, sebenarnya pertama saya jawab dulu ya. Yang ditampilkan itu sebenarnya materi dalam bentuk teks singkat. Jadi nggak perlu teksnya panjang-panjang, karena biasanya penjelasannya kalau panjang banget, kalau videonya cepat ya susah bacanya. Kita harus ngatur lagi waktunya. Jadi kalau bisa, penjelasan dalam bentuk teksnya lebih ke arah inti-intinya aja. Contohnya penyampaian metamorfosis. Metamorfosis fase 1, telur. Kita jelaskan dengan narasi ataupun suara kita. Di dalam fase ini, kupu-kupu akan bertelur. Dan telur ini nanti akan
menetas kurang lebih berapa hari. Nah, penjelasannya menggunakan narasi aja. Tapi kita menyampaikan teksnya dalam bentuk teks-teks singkat. Fase 1, fase 2, fase 3, contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya memang tidak bisa seperti itu dan harus memakai teks, nah sebagai contoh nih yang di dalam narasi ya, sebagai contoh yang di dalam contohnya nih, ada teks juga nih terkait dengan metamorfosis. Metamorfosis ini adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Dimana ada teksnya seperti ini, penjelasannya, metamorfosis itu apa? Ya otomatis silahkan masukkan aja sesuai dengan apa yang disampaikan di situ. Kalau nanti di dalam narasinya ada tambahan ataupun ada improvisasi, silahkan. Yang penting nanti terkait dengan materinya, metamorfosis. Kira-kira metamorfosis itu apa? Sampaikan melalui tulisan, boleh. Dan juga silahkan sertakan gambarnya kalau bisa. Jadi nggak cuman metamorfosis itu apa, kita gunakan teks dan suara, tapi kalau bisa menggunakan ilustrasi, menggunakan aset visualnya. Lalu yang kedua, lalu gambar yang ada dalam whiteboard kita letakkan aset aja, tidak perlu ditata. Nah ini untuk gambar, tetap harus kita tata lagi. Sebagai contoh tadi yang lumba-lumba nih, yang lumba-lumba ini saya tata seperti ini, karena letaknya nanti akan ada seperti meloncat lumba-lumbanya gitu ya. Saya ungroup dulu deh. Saya tambahin dulu gambar yang lain. Saya tambahin gambar lain, gambar lumba-lumbanya yang tadi saya duplicate aja nih. Nih, saya tambahin lagi gambar lumba-lumbanya ya. Sehingga nanti efeknya lebih sama ketika kita melihat animasinya. Begini. Dan kalau udah, saya tambahin satu lagi. Di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus kita atur lagi menggunakan grouping tadi. Tuh. Nah, group. Nah, sehingga nanti kita harus mengatur satu persatu gambarnya. Contoh tadi ya, fade in, fade out-nya. Otomatis ini pun harus ditambahkan. Nah, satu elemen. Tadi screen-nya belum tampil. Oh, sudah. Maaf. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di dalam satu elemen atau satu slide nih kita nyebutnya, itu maksimal cuma ada 30 detik. Nah, sini. Jadi ini nggak bisa kita atur lebih dari 30 detik. Maksimal satu elemen atau satu slide itu maksimal ada 30 detik untuk satu animasi. Jadi kalau misalnya nanti ada satu gerombolan kayak gini nih, gambar lumba-lumba loncat, itu maksimal cuma 30 detik kita bisa memasukkan di dalam satu elemen. Gitu. Karena tadi di grup ya, otomatis dia jadi satu elemen utuh aja. Mana satu elemen itu maksimal hanya 30 detik, jadi nggak bisa lebih. Jadi animasinya ini maksimal 30 detik. Otomatis kalau misalnya kita punya yang lebih dari 30 detik, harus dibagi menjadi 2 slide atau 2 elemen, kayak gitu. Soalnya untuk yang di grup ini, saya jadikan aja karena kepanjangan, saya jadikan 15 detik. Ini saya geser dulu. Ini juga sama, fade in, fade out-nya saya atur lagi. Seperti ini. Nah, ini gambar yang selanjutnya juga sama, harus saya atur. Jadi masing-masing gambar ini harus diatur terkait dengan efeknya ya. Jadi nggak serta-merta kita naruh gambar aja, tapi juga harus kita atur atau kita tata lagi. Terkait dengan tata letaknya itu nanti disesuaikan lagi, apakah dia akan ada gambar berurutan atau memang hanya gambar-gambar yang terpisah. Kalau memang gambar-gambar terpisah menjadi elemen-elemen sendiri, ya biasanya sih nggak perlu diatur juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau bisa nanti silahkan diatur saja terkait dengan tampilannya. Kemudian fade out-nya. Fade out-nya pakai fade juga, ini simple aja. Nah, yang terakhir ini juga sama, saya ganti efeknya menjadi fade. Jadi untuk gambar yang mau seperti animasi kayak wajar gini ya, lumba-lumba loncat gitu ya, atau mungkin ada gambar orang jalan, kalau bisa efeknya menggunakan yang fade. Tapi kalau misalnya tadi seperti logo, kemudian atau teks, biasanya menggunakan efeknya yang draw. Nah, seperti ini. Kalau pin ya seperti ini itu. Kalau fade ya cuma tampil aja.
kalau pop seperti ini ataupun slide saya bergeser. Nanti saya tambahkan seperti ini. Kalau udah nanti fade out-nya baru saya tambahkan dia slide ke kanan. Nah ini lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, kita lihat nih hasilnya adalah seperti ini nih ketika si lumba-lumbanya dijalankan. Halo. Tidak ada tidur-tidur dari tadi. Kasih tidur yo. Tidak mau. Ya, wow. Siapa bawa pulang? Siapa bawa pulang? Ini kecil dia nggak Di mobil. Nah, lumba-lumbanya loncat. Oh. Gitu. Nah, inilah salah satu contoh ketika kita nanti membuat materi ataupun animasinya. Jadi di dalam pembuatan animasinya nanti ya kalau bisa, kalau misalnya memang ada yang menggambarkan seperti ini, silahkan. Tapi kalau misalnya cuma menampilkan gambar-gambar aja nggak masalah. Dia juga saya akan coba tampilkan nih contoh-contoh dari hasil pembuatan peserta-peserta berikut sebelumnya nih. Atau peserta sebelumnya dari apa namanya? Dari peserta yang sudah mengerjakan terkait dengan whiteboard animation. Saya coba lihat ya hasilnya. Masalah sih saya bisa lihat. Nah, ini. Individual saya akan melihat sebagai contohnya adalah Sebelumnya ada pertanyaan, Mas. oh ya silakan. Ini datang dari Ibu Desi Mawahyuni. Pak, skenario yang sudah disubmit ke Padlet, apakah bisa diedit kemudian hari, Pak, jika ada yang ingin ditambahkan misalnya? Oke. Oke, baik. Terkait dengan yang ditampilkan di Padlet sekarang, itu cuma progres aja. Saya pengen tahu progresnya sudah sejauh mana terkait dengan skenario yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta. Sebagai contoh, karena pesertanya di sini ada sekitar 50 orang keseluruhan, maka otomatis saya harus memantau ataupun melihat terkait dengan progres setiap peserta. Contohnya, siapa nih yang kelihatan sudah menyelesaikan di minggu pertama terkait dengan skenario-nya. Kemudian nanti progres keduanya terkait dengan hasil pembuatan animasinya. Saya juga pengen lihat nanti di minggu ketiga, saya pengen lihat juga progresnya. Di minggu pertama mungkin saya akan fokusnya ke dalam skenario ataupun naskah cerita. Kalaupun nanti mau diganti, nggak masalah. Tapi yang di naskah di sini, ini adalah progres sampai dengan hari ini. Dalam artian baru berapa hari ya? 2 hari ya. Dari hari pertama, hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, baru 2 hari lah dari hari Senin. Saya pengen lihat dalam 2 hari ini setiap peserta sudah sejauh mana di dalam mengerjakan ataupun pembuatan naskah ceritanya. Untuk naskah cerita ini nggak harus disubmit sekarang. Mau disubmit besok juga nggak masalah. Tapi saya pengen lihat dulu sebenarnya kalau dari seluruh peserta nih, kira-kira ada yang kesulitan nggak sih di dalam pembuatan naskah ceritanya. Nanti naskah cerita ini juga akan saya bahas di sesi video conference yang ketiga. Jadi sesi video conference yang ketiga, saya bahas terkait dengan naskah cerita. Kemudian saya bahas juga terkait dengan pembuatan materinya nanti. Jadi ketika naskah ceritanya udah jadi, ketika nanti akan menuangkan ke dalam pembuatan ataupun penyusunan di dalam aplikasi XP-nya seperti apa, itu nanti akan saya bahas di minggu pertama sesi video conference yang ketiga. Lalu juga kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada kendala terkait dengan penggunaan aplikasi XP-nya, ataupun terkait dengan penggunaan aplikasi rekaman online-nya, atau juga terkait dengan kendala di dalam pembuatan naskahnya, kita bahas sama-sama semuanya di sesi video conference yang ketiga. Karena setelah video conference yang ketiga, nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu 1 minggu untuk mencoba membuat hasil ataupun mencoba merangkai di dalam aplikasi XP-nya. Dan di minggu ketiga, baru nanti kita bahas terkait dengan progres keseluruhannya. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai mana nih? Penggunaan aplikasi XP-nya sudah sampai mana? Atau naskahnya apakah sudah selesai di minggu pertama atau belum gitu. Mana untuk yang progres aktivitas kedua ini, kalau bisa silahkan disubmit saja sampai dengan hari ini. Jadi saya pengen tahu Bapak Ibu ataupun seluruh peserta ketika 2 hari udah bisa merancang naskahnya sampai mana sih gitu. Saya akan lihat ketika nanti akan menemui kesulitan. Contohnya ada yang sudah sampai selesai, wah berarti selesai di dalam pembuatan naskah ceritanya gitu. Kira-kira nanti di dalam pembuatan animasinya apakah akan kesulitan atau enggak. Jadi untuk yang naskah ceritanya hanya sementara aja terkait dengan progres sampai dengan hari ini sudah sejauh mana. Kalau misalnya nanti mau diubah silahkan aja, tambahkan lagi yang baru juga boleh.
Karena nanti untuk pengumpulan tugas akhirnya masih lama. Untuk pengumpulan tugasnya masih lama. Jadi ini hanya untuk progres aja, gitu ya. Langsung makan nih. Silakan Mas Doni. Jadi kembalikan lagi. Di sana. Kau makan apa? Nah, ini. Jadi nanti di dalam naskah ceritanya, saya pengen lihat kira-kira untuk sampai dengan hari ini, Bapak Ibu sudah membuat sampai dengan slide berapa sih, gitu. Sebenarnya tadi saya pengen bahas juga sih di dalam storyline di sini, kira-kira udah ada berapa banyak yang mengumpulkan. Tapi saya lihat di sini baru satu yang ngumpulin dengan lengkap terkait dengan storyline dan juga identitas dirinya. Itu adalah Ibu Desima Wahyuni. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Ibu Desima Wahyuni baru membuat 4 slide ya. Nggak masalah nih, 4 slide aja dulu terkait dengan progres saat ini. Jadi kelihatan bahwa Bapak Ibu juga udah ada progres nih di dalam pelatihan kali ini. Nggak cuman mengikut saja di dalam materi, tapi juga sudah ada progres di dalam pelatihannya. Jadi contohnya tadi kemarin sudah membuat ide terkait dengan cerita yang mau dibawa ataupun dibuat menjadi video animasinya. Kedua, Bapak Ibu juga sudah membuat terkait dengan skenario-nya. Nah, saya pengen tahu apakah ada kesulitan di dalam pembuatan skenario atau enggak juga. Sebagai contoh di sini Ibu Desima baru 4, kira-kira apakah ada kesulitan atau enggak di dalam pembuatan skenario-nya. Kalau saya lihat di sini, kayaknya enggak terlalu ada kesulitan ya. Dia hanya merubah terkait dengan aset visualnya berupa teks dan juga gambarnya, kemudian terkait dengan ucapannya atau narasinya juga udah ada nih. Nah, untuk ini perkiraan durasinya hanya perkiraan aja. Kalaupun nanti di dalam pembuatannya lebih nggak masalah. Silahkan nanti dirubah aja di dalam skenario-nya. Contohnya harus ini 5 detik, ternyata nanti di dalam pembuatan animasinya jadi 10 detik. Ya, silahkan disesuaikan kembali. Gitu. Nah, begitu pula dengan narasinya. Kalau narasinya di sini ada 15 detik, ternyata dalam 10 detik sudah selesai, ya silahkan disesuaikan lagi terkait dengan perkiraan durasinya. Kayak gitu. Jadi saya pengen lihat terkait dengan storyline-nya. Sebagai contoh di sini ada Ibu Desima Wahyuni. Untuk sasarannya adalah kelas 9 ya, siswa kelas 9. Lalu untuk durasinya adalah 5 menit kurang lebih. Nah, untuk format sajiannya adalah video animasi dan juga sumbernya adalah buku kurikulum 2013, revisi 2018 terkait dengan bahasa Inggris, Think Globally, Act Locally. Lalu untuk sinopsisnya adalah congratulations adalah ucapan selamat kepada orang lain atas suatu keberuntungan dan pencapaian ataupun keberhasilan. Jadi intinya di dalam videonya nanti akan menyampaikan terkait dengan congratulations atau ucapan selamat. Entah itu selamatnya dalam artian berhasil memenang juara nggak, atau mungkin selamatnya dalam hal apa ya, selamat dalam hal telah mendapatkan apa gitu ya. Silakan nanti sesuai dengan Ibu Desima Wahyuni tentukan. Jadi kalau misalnya congratulations-nya general, berarti kan nanti ada banyak nih. Selamat dalam artian ketika kita mendapatkan keberuntungan atau misalnya mendapatkan menang lomba atau lain sebagainya. Itu nanti kan biasanya akan ada perbedaan pengucapannya. Nah, silahkan nanti dibahas di dalam skenario-nya dulu. Kalau sudah, baru nanti dibahas dalam pembuatan animasinya. Contohnya di sini kan ada congratulations Lina, kemudian ada congratulations of birth of your son Edo, gitu kan. Dan juga nanti congratulations on being the winner of the storytelling competition dan lain sebagainya. Ada beda-beda ya, jadi terkait dengan ungkapannya nanti akan ada beda-beda juga. Maka nanti di dalam video animasinya juga akan berbeda-beda. Entah itu definition congratulations-nya tentang apa. Gitu. Nah, kalau saya lihat di sini, contohnya ada keberuntungan, kemudian congratulations tentang keberhasilan. Nah, kalau keberuntungan ya, congratulations Lina, entah itu untuk apa ya, tapi congratulations aja. Kemudian nanti ada gambar dialog antara dua orang. Nah, gitu. Jadi nanti gambar ini adalah sebagai visualisasi atas apa yang ingin kita sampaikan di dalam teksnya. Gitu. Sebagai contoh, congratulations Lina. Otomatis kan nanti ada gambar orang, ada gambar balon percakapannya, ada gambar dan sebagainya gitu. Entah itu nanti juara, entah itu contohnya ya, kalau ini kan competition nih, competition juga terkait dengan juara, maka nanti akan ada entah itu nanti medalinya atau apanya gitu yang menunjukkan bahwa congratulations ini ditujukan untuk pencapaian ataupun keberhasilan. Nah, begitu pula dengan materi yang lain, metamorfosis, proses terjadinya hujan, kemudian juga kalau misalnya terkait dengan bahasa Inggris, teks naratif, teks deskriptif, kalau bahasa Indonesia terkait dengan ucapan selamat juga dalam bahasa Indonesia juga ada ya sebenarnya, itu juga bisa.
Nah, yang penting nanti silahkan cantumkan terkait dengan buku sumbernya. Kalau misalnya mencarinya dari Google atau misalnya mencari dari sumber-sumber lain, silahkan cantumkan juga sumbernya di sini. Jadi nggak cuma satu ya terkait dengan bukunya, mungkin buku boleh, tapi kalau misalnya nanti materinya dari luar buku juga boleh. Jadi nggak harus selalu materi pelajaran di kelas. Nah, dari contohnya kemarin ya saya membahas tentang membuat nasi goreng gitu, karena ini mungkin terkait dengan tata boga ya, boleh. Kemudian pencegahan COVID-19, sumbernya nggak mungkin dari buku dong, karena belum ada, maka otomatis silahkan cantumkan sumbernya. Entah itu website covid19.co.id dan lain sebagainya silahkan. Oke, kalau dari sini saya lihat terkait dengan rancangan ataupun skenario-nya sudah cukup baik. Ada gambar dialog juga, gambar dialog. Mungkin nanti dilengkapi juga dengan gambar pialanya kah atau seperti apa gitu. Yang menunjukkan bahwa perbedaan antara keberuntungan dan juga pencapaian seperti apa. Nah, ini untuk Ibu Desima Wahyuni. Oke, nah ini. Entah itu nanti kalau saya tadi terkait dengan kelahiran anaknya nih. Maka nanti silahkan tampilkan contohnya mungkin anaknya atau gendong lagi gambar orang lagi gendong anak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, karena di sini belum ada nih terkait dengan penjelasan tadi aset visual yang menampilkan terkait dengan word-nya atau mungkin terkait dengan congratulation-nya tentang apa sih. Oke, ini terkait dengan contoh dari Ibu Desima. Nah, sepertinya ada lagi nih dari Ibu Indri. Ibu Indri ini sudah dalam bentuk ini rekaman ternyata. Oke. Nah, ini rekaman saja. Oke, kalau bisa nanti silahkan dilengkapi aja ya untuk aktivitas keduanya. Karena saya pengen tahu progresnya sudah sampai mana gitu. Jadi nanti ketika video konferensi sesi ketiga, kita akan uji coba rekaman online. Kita akan uji coba terkait dengan penggunaan aplikasi XP-nya. Dan juga kita akan uji coba memindahkan dari skenario ke dalam aplikasi XP-nya. Untuk sekarang kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya akan berikan waktu mungkin kurang lebih 5 menit lagi ya untuk tanya jawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait dengan skenario, terkait dengan aplikasi XP-nya, ataupun terkait dengan pelatihan ini, silahkan. Saya akan kembalikan lagi kepada Mas Doni, apakah ada pertanyaan di dalam kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya langsung juga bisa mengacungkan tangannya melalui fitur raise hand yang ada di Cisco Webex. Ya, Bapak Ibu silakan yang ditanyakan. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada siang kali ini, mungkin sekitar 5 menit lagi ya Mas ya. Ini mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita akhiri saja Mas ya. Mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri Mas? Oke, seperti biasa saya akan menambahkan kalau Bapak Ibu sebelum kita melaksanakan sesi video conference, kalau bisa membaca materinya terlebih dahulu, kemudian juga kerjakan aktivitas yang kedua saat ini. Untuk linknya saya akan berikan juga nanti di kolom chat dan juga di grup WhatsApp ya untuk apa namanya link terkait dengan aktivitas keduanya. Kemudian silahkan siapkan skenario-nya. Karena nanti di sesi video conference yang ketiga kita akan memilih salah satu contoh skenario yang akan kita coba contohkan untuk membuat di dalam aplikasi XP-nya. Nah, kalaupun nanti ada pertanyaan di luar sesi video conference, silahkan sampaikan saja di dalam grup WhatsApp. Biasanya nanti baik saya ataupun Mas Doni akan menjawab pertanyaannya itu biasanya dari jam kerja aja ya.
Jadi kalau di luar jam kerja mungkin tidak akan ada balasan. Tapi kalau misalnya kayak saya tidak sibuk ataupun Mas Doni tidak sibuk, biasanya nanti bisa juga dibalas di dalam grup chat di luar jam kerja. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, sampaikan saja di dalam jam kerja. Itu entah itu dari jam 7 nggak masalah, nanti biasanya kita akan balas ketika masuk jam kerja. Oke, kurang lebih seperti itu Mas Doni. Saya kembalikan lagi pada Mas Doni untuk bisa ditutup sesi video conference sesi sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas Okta atas paparannya. Jadi itu tadi Bapak Ibu materi yang diberikan Mas Okta mengenai penggunaan tadi tools ya, penggunaan tools dalam mendukung, terutama tadi kita bisa melakukan rekaman secara online. Dan kalau memang nanti Bapak Ibu kurang nyaman menggunakan yang online, nanti bisa menggunakan yang Sambil berjalan. Halo. bawaan dari laptopnya masing-masing. Gitu. Tadi juga sudah dijelaskan untuk menambahkan aset dan juga mengaturnya. Kemudian aset yang bisa dimasukkan tadi hanya JPEG dan PNG saja. Dan selain pemilihan gitu ya, pemilihan tipe itu juga nanti bisa diselaraskan begitu. Misalnya kalau Bapak Ibu mengambil style untuk aset visualnya bisa menggunakan misalnya tadi kupu-kupu itu ya untuk ngomong yang menggunakan yang kartun begitu, dan selanjutnya menggunakan yang mungkin animasi sketsa begitu. Baik, seperti itu Bapak Ibu, kita cukupkan untuk pertemuan pada siang kali ini. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya dan semangatnya. Mohon maaf sebelumnya dan mewakili juga Mas Okta. Terima kasih. Saya akhiri. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama. Mungkin nanti untuk hari Jumat kita agak terlambat setengah jam ya Mas ya, karena memang harus beribadah terlebih dahulu berhubung hari Jumat begitu. Mungkin nanti bisa dimulai agak terlambat setengah jam ya Mas ya, setengah 2 jadi. Tadi biasanya jam 1, nanti bisa kita mulai jam setengah 2 begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.